Novel Di Antara Kau dan Dia karya Yozar Firdaus Amrullah dinobatkan oleh Dewan Juri sebagai manuskrip novel terbaik dalam ajang Kendal Novel Award 2022 dan berhak memboyong hadiah utama seekor kambing Etawa. Pengumuman pemenang dibacakan Ketua Dewan Juri Profesor Mudjahirin Thohir, dirangkai dengan penyerahan hadiah dihelat di Kebun Sastra Guyub, Dusun Kerajaan, RT 03 RW 08, Desa Bebengan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Ahad 30 Oktober 2022. Menyusul di belakang novel Di Antara Kau dan Dia, juara 2 pijakan uap karya Safina Az-Zahra dan juara 3 Sensei of the Blue oleh Alwa Alia Rahmanda. Dewan Juri yang diketuai Profesor Mudjahirin Thohir Guru Besar Antropologi Undip didampingi 2 anggota, F. Rahardi Sastrawan dan Sigit Susanto penulis dan penerjemah, juga memberikan apresiasi pada Seons Kurang karya Wahyu Rifai, nama populer dari Wahyu Trikusuma Wulandari NR. Juara 2 berhak atas hadiah sepasang kelinci, juara 3 sepasang ayam kampung, dan karya favorit Dewan Juri mendapat seekor bebek. Masing-masing pemenang juga berhak mendapat hadiah plakat, paket buku, kain serta piagam. Bagi Yozar Firdaus Amrullah, membawa pulang seekor kambing sebagai hadiah utama kemenangan novel karyanya merupakan pengalaman tak terlupakan sekaligus sangat mengesankan. Di Antara Kau dan Dia merupakan novel ke-7 dari 6 novel karya penulis asal Kabupaten Cepiring ini sebelumnya, yaitu Ikatan Setan, Boneka Pembawa Sial, Ikatan Setan, Banaspati, Celestia dan Penjara Teka-teki, Sarjana Asal Lulus, Cewek-Cewek Kos, dan Girlfriend of Steel. Untuk proses kreatif karya saya, ini kebetulan karya saya yang berjudul Di Antara Kau dan Dia adalah yang ke-7. Ini lumayan cukup panjang. Di situ itu mengambil dari pengalaman saya yang beberapa tahun tuh susah kerja, tapi berusaha terus. Nah, di situ saya inspirasikan menjadi suatu cerita. Namun tentunya tidak sama persis ya, karena namanya novel terlalu lebih dramatis lagi. Nah, terkait dengan novel Award 2022 ini, terima kasih atas perhatian dan juga dukungan dari panitia dan Dewan Juri. Saya terpilih untuk menjadi juara 1, kemudian hadiahnya adalah kambing Etawa. Nah, ini sesuatu yang unik sekali ya, karena biasanya hadiah berupa trofi ya, atau sertifikat. Nah, ini ada sesuatu yang beda, terobosan baru, dan ini mudah-mudahan menjadi sesuatu yang unik dan bisa diterima masyarakat secara nasional. Kendal juga bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, maknanya dengan adanya kambing ini berarti kita mungkin perlu membina, perlu memberikan manfaat. Kambing itu kan banyak manfaatnya ya, ada kulit, ada susu, ada daging. Nah, seperti itu juga mungkin ya yang saya tangkap dari apa yang dimaksud. Keterkejutan sekaligus kebanggaan begitu membuncah dirasakan Safina Az-Zahra dan Salwa Alia Rahmanda, setelah novel karya mereka dinobatkan sebagai juara 2 dan juara 3 Kendal Novel Award 2022. Maklum saja, Safina dan Salwa merupakan teman satu sekolah yang sama-sama masih duduk di bangku kelas 1 SMA Negeri 1 Weleri. Senang karena saya waktu nulis novel itu kayak iseng-iseng gitu. Nggak ada arahnya kemana, mau gimana gitu. Saya nyoba-nyoba terus ternyata hobi bukan hobi, apa ya? Ya yang mengisi waktu luang tapi nggak terus gitu. Kayak ada waktunya karena saya punya hobi lain gitu. Ya melebihi sangat. Untuk proses pengerjaan itu saya sebenarnya waktu punya ide itu agak kesusahan, dapat writer's block. Idenya itu keblok, gak tahu apa-apa. Jadi saya referensinya baca-baca buku, ingat-ingat pengalaman atau nonton film gitu. Terus gak nyangka ternyata saya awalnya nggak suka baca buku, tapi waktu itu ada satu kejadian di mana saya tuh gak ngerjain PR matematika, disuruh ngerjain di luar karena kita udah selesai. Jadi kita main-main ke perpustakaan, ternyata buku itu nggak seburuk yang saya pikirkan gitu. Ternyata di buku itu saya bisa tahu banyak cerita, banyak amanat gitu. Ketua Kendal Novel Award 2022 Heri C. Santoso mengatakan, acara digelar sebagai upaya memberi ruang ekspresi, apresiasi, serta motivasi bagi para penulis di Kabupaten Kendal. Pihaknya menilai,
Selama ini ajang unjuk karya sastra atau penghargaan bagi profesi penulis masih sangat minim. Untuk itu, peraih satu Indonesia Award 2011 ini menyebut, kehadiran Kendal Novel Award dimaksudkan bisa menjadi satu motivasi sekaligus apresiasi bagi para penulis atau calon penulis, minimal di lingkup Kabupaten Kendal. Kalau dari sisi partisipasi ya kami harus akui memang ini belum sepenuhnya sukses ya. Artinya kan kalau dari sisi kuantitas memang peserta relatif masih minim. Meskipun ada catatan bahwa karya novel ini memang tidak mudah ya. Sehingga memang membutuhkan energi yang lebih dan kami bisa memaklumi dalam skala nasional pun saya kira para penulis novel itu tidak lebih banyak dari para penyair ataupun cerpenis. Maka saya di tingkat lokal ini karena ini hajatan perdana dengan peserta hanya 4, saya kira ya saya sudah bersyukur karena sempat kami pesimistis di awal-awal jelang tenggat waktu itu masih belum terpenuhi lah ya. Nah terus kemudian kami perpanjang 1 bulan dan alhamdulillah terpenuhi ada 4 peserta ini. Nah makanya harapan kami sih memang ke depan bisa lebih banyak lagi. Masalahnya ini memang masih menjadi dilema bagi kami. Banyak masukan kawan-kawan pegiat, kawan-kawan sastrawan begitu yang antusias, yang respon terhadap gerakan kami ini. Memang mereka mempertanyakan kenapa harus dibatasi teritori Kendal. Mereka menganggap ini mestinya bisa ditarik skala regional, provinsi ataupun tingkat nasional. Kenapa harus Kendal? Mereka beralasan kalau memang ingin mengangkat Kendal ya justru ini ajang agar para penulis Kendal lebih mengglobal dan lebih kompetitif begitu. Nah tapi kami kemudian berpikir awalnya kami pengen ngopeni dulu nih kawan-kawan calon penulis atau para penulis di Kendal yang memang kami nilai masih minim ruang berekspresi dan apalagi motivasi. Nah makanya kami menganggap ini sebagai ruang apresiasi, ruang ekspresi dan motivasi. Harapannya memang ke depan dari sisi kuantitas bisa meningkat dan dari sisi kualitas karya-karya pun paling tidak mendekati standar yang diharapkan para dewan juri. Nah, kalau sementara sejauh ini kami menganggap memang ikonnya kambing ya. Kambing sebagai jawara untuk juara pertama, karya terbaik pertama. Nah, kami sementara ini menganggap ikon kami memang kambing, tinggal nanti mungkin varian juara terbaik yang kedua, ketiga mungkin nanti bisa berbagai hewan lainnya. Sejauh ini masih kelinci, masih ayam, masih bebek. Nah, mungkin ke depan kami akan ganti apa lagi. Kendal Novel Award 2022 digelar oleh kerabat kerja Kendal Novel Award yang terdiri dari komunitas Lereng Medini, Sangkar Arah Pustaka, Jarak Dekat Art Production, dan Pelataran Sastra Kaliwungu. Kendal Novel Award 2002 merupakan puncak dari rangkaian kegiatan sebelumnya berupa workshop teater di Rumah Kebun Sastra Guyub, Kecamatan Boja, Sabtu hingga Ahad tanggal 8 hingga 9 Oktober 2022 dan residensi akhir pekan di Teras Budaya Profesor Mudjahirin Thohir, Kampung Sabrang Lor, Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Sabtu hingga Ahad tanggal 22 hingga 23 Oktober 2022. Saat menjadi narasumber di residensi akhir pekan yang digelar di kediamannya itu, Profesor Mudjahirin Thohir mengapresiasi penyelenggaraan Kendal Novel Award 2022 dengan segala rangkaiannya, sebagai wujud kegiatan-kegiatan positif kalangan seniman, pegiat seni atau kreator yang berorientasi membangun ekosistem kreatif. Ekosistem itu kan ada manusianya, ada fasilitasinya, ada lingkungan alamnya. Nah, lingkungan alam itu menyangkut kepada bagaimana menumbuh kembangkan perasaan ingin tahu, perasaan ingin mencipta, perasaan ingin bergaul dalam dunia-dunia kesenian, khususnya sastra dan macam-macam itu. Ini harus terwujud. Nah, salah satu cara untuk mewujudkan itu ya salah satunya gitu, seperti ini, residensi, mempertemukan orang-orang yang sudah jadi, orang-orang yang sedang ingin jadi, dan orang-orang yang belum jadi, sehingga menjadi semacam pancingan-pancingan. Kalau dia sudah bisa sukses, kenapa saya belum? Itu kira-kira.
Selaras dengan Profesor Mudjahirin Thohir, Setia Naka Andrian, penyelenggara menyebut Kendal Novel Award 2022 dengan seluruh rangkaian kegiatan yang mengawalinya merupakan ikhtiar atau upaya bersama untuk lebih membangun dan mengembangkan dunia seni budaya dan kreativitas, utamanya jagat literasi di Kabupaten Kendal agar lebih dikenal dan mengglobal. Tentu ini kegelisahan kami ya, jadi kenapa menyelenggarakan residensi akhir pekan. Yang pertama memang kali ini dibarengkan dengan program kami di tahun ini, tahunan rencananya. Yang tahun ini sendiri ada Kendal Novel Award 2022, jadi rangkaiannya termasuk di situ sempat ada workshop teater, terus ini mengenai penulisan di residensi akhir pekan selama 2 hari. Waktu itu sebelumnya ada workshop teater di Kebun Sastra Guyub Boja Kendal kan, jadi sempat ada 2 hari juga di situ. Terus ini, jadi waktu itu gelisahnya kami karena minimnya ruang-ruang belajar yang bagi kami yang lebih sungguh-sungguh. Jadi biasanya belajar tidak hanya ini saja, misalnya ada pembicara terus dia mendengarkan, enggak, interaksinya punya tanggung jawab sama, misalnya menulis. Jadi sempat kemarin kami lakukan, jadi misalnya penulis 1 membaca penulis 2, penulis 2 ke penulis 3, nanti penulis 3 membaca ke penulis 1. Yang penulis itu punya tanggung jawab untuk menyelesaikan tulisannya sebelum residensi ini dan saat di residensi ini. Nanti juga dia presentasi karyanya, setelah itu dia juga punya tanggung jawab untuk membaca karya teman lain dan memberikan masukan, kritik dan lain sebagainya terkait karya itu. Jadi belajar bersama, sebenarnya duduk bersama dan biar punya tanggung jawab masing-masing, tidak hanya sekedar ada ngobrol terus itu nggak ada yang dilakukan, enggak, bahkan punya tanggung jawab untuk membaca juga. Karena saya pikir banyak yang dilakukan teman-teman penulis, bahwa penulis yang baik itu juga pembaca yang baik. Jadi memang itu betul dan itu agak jarang dilakukan, terutama di Kendal mungkin ya, selama saya ada di sini berproses itu masih jarang. Jadi beruntung ketika ada beberapa teman dari beberapa komunitas termasuk Jarak Dekat, penerbit Sangkar Arah, terus ada Pelataran Sastra Kalibungu dan komunitas Lereng Medini menyelenggarakan ini. Awalnya memang Novel Award, jadi setelah ada ajang itu, lomba itu kan mencari menjaring penulis novel yang mungkin dikata kami agak berat ya, tapi kami tertantang untuk coba-coba. Waktu itu takut kalau nggak ada pengirimnya dan seterusnya, tapi ternyata ada, dan itu orang-orang baru yang sebelumnya sama sekali belum kami kenal, itu banyak berdatangan. Itu kan berarti penting untuk menjaring itu, jadi langkah ini menjaring itu. Mungkin tahun depan tidak novel, rencananya kemungkinan akan jadi puisi, jadi mungkin namanya bisa Kendal Puisi Award atau apa, nanti ada cerita pendek, mungkin nanti suatu ketika ada lakon atau naskah drama itu. Penganugerahan Kendal Novel Award 2022 dikemas dalam suasana keriuhan layaknya karnaval warga. Kebun Sastra Guyub, yang berlokasi di tepi sawah dan pinggir kali itu disulap menjadi sebuah ruang publik. Di panggung pertunjukan ada mimbar untuk baca puisi, musikalisasi puisi, musik akustik, tari dan pentas seni anak-anak. Di sekitaran panggung tampak pula aktivitas yang tak kalah warna-warni. Ada lapak buku akul pustaka, bazar UMKM, dan lomba mancing. Selain itu, acara juga diisi dengan sejumlah aksi, di antaranya musik akustik Sindanpin Ngakustik, kreasi tari Sanggarnyi Pandansari, kolektif Buni Kajen, nembang macapat Adelia Faranisa Asni, musikalisasi puisi Bagawanta SMK Negeri 3 Kendal, serta Wiwik Widayaning Tias, Wahyu Trikusuma Wulandari NR, Dewi Suryani, Haniek Himatul Hanifah, Nanin Andaningrum, dan Ismi Bella Vista.